Halo, selamat datang di channel kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 algoritma akan membawakan materi tentang pernyataan berkondisi atau pilihan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ide Bagus Putri Yogi Pramana Putra, dari kelas 3A TO atau Teknik Otomasi, nomor absen 4 dan NIM 19153440007. Perkenalkan, nama saya Iputu Bagus Bastian, NIM 19153440027, nomor absen 12, kelas 3A Teknik Otomasi. Perkenalkan, nama saya Kada Ida Sastrawan, NIM 19153440001, nomor absen 01, kelas 3A TU. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sultan. Nama aku Sultan Dika Bayu. Aku dari kelas 3 ATO dengan NIM 19153440005. Perkenalkan, nama saya Gede Padguna Wirajaya. Saya dari Teknik Otomasi absen 12 dengan nomor induk mahasiswa 19153444441. Dan ini aku mau berbagi ilmu tentang pernyataan berkondisi. Nah, pertama, pernyataan berkondisi atau conditional statement adalah sebuah pernyataan yang menganalisa suatu keadaan dan mengambil keputusan berdasarkan pada hasil dari analisa tersebut. Jika kondisi benar, maka akan dijalankan instruksi tertentu. Sedangkan jika kondisi salah, maka akan dijalankan instruksi yang lain. Contoh pernyataan berkondisi adalah sebagai berikut. Kalau saya lapar, saya akan makan. Tapi kalau saya tidak lapar, saya tidak akan makan. Berikut ini adalah 4 jenis pernyataan berkondisi, yaitu yang pertama ada if sederhana. Yang kedua ada pernyataan if else, yang ketiga ada pernyataan if else if atau bersarang, yang ketiga ada pernyataan switch. Oke, yang pertama adalah pernyataan if sederhana. Pernyataan if sederhana digunakan untuk membandingkan suatu kondisi tertentu. Jika kondisi tersebut benar, maka dijalankan ekspresi tertentu. Tetapi jika kondisi tersebut salah, ekspresi di dalam if tidak akan dijalankan dan juga akan dilompati. Pernyataan if digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan situasi kondisi dengan bentuk penulisan seperti di bawah sini. Kondisi tersebut digunakan untuk menentukan pengambilan keputusan, dan pernyataan adalah bagian yang akan dijalankan jika kondisi terpenuhi. Nah, Pernyataan dapat berupa pernyataan tunggal atau pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk di dalam kondisi if sederhana harus diapit oleh kurung kurawal dengan contoh seperti ini. Statement if else. Kondisi if else sebenarnya hampir sama dengan if. Hanya saja pada if else bisa menentukan ekspresi lain yang akan dieksekusi jika kondisi yang dibandingkan oleh if tidak memenuhi syarat. Pernyataan if else adalah jika kondisi bernilai benar dan salah. Pernyataan 1 dijalankan jika kondisi terpenuhi atau bernilai benar, sedangkan jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka pernyataan 2 yang dijalankan. Bentuk penulisan if kurung buka kondisi kurung tutup, enter. Pernyataan 1 titik koma, enter. Else pernyataan 2 titik koma. Bila kondisi terpenuhi, maka pernyataan 1 akan diproses. Bila kondisi tidak terpenuhi, maka pernyataan 2 yang diproses.
Contoh, dalam kehidupan sehari-hari. Jika saya lapar, saya akan makan nasi. Jika saya tidak lapar, saya akan minum air. Baik, di sini saya akan menjelaskan pernyataan IFLC atau IF bersarang. Jadi pernyataan IF bersarang yaitu pernyataan EFD dalam IF, disebut juga nested IF. Bentuk penulisan seperti gambar yang di bawah ini, gambar yang pernyataan 1, pernyataan 2, insi IF dalam kurung buka kondisi strip 2 dalam kurung tutup, dan seterusnya. Dalam kehidupan sehari-hari, jika lampu warna merah maka kendaraan berhenti. Jika lampu warna kuning maka kendaraan berhati-hati. Jika lampu tidak warna kuning atau merah maka kendaraan berjalan. Pernyataan switch yaitu pernyataan yang digunakan untuk menjalankan suatu pernyataan dari beberapa kemungkinan pernyataan yang ada. Jika kalian menghadapi suatu kondisi dan kalian ingin membandingkan sebuah nilai dengan banyak pilihan, maka menggunakan switch adalah solusi yang tepat. Dengan menggunakan pernyataan switch, maka kode program akan menjadi lebih singkat dan efisien dibandingkan dengan menggunakan pernyataan if yang jika menghadapi 10 pilihan maka kalian harus menggunakan 9 pernyataan if. Bentuk penulisan: ungkapan berupa ungkapan, konstanta maupun variabel. Pernyataan break adalah akhir dari pernyataan switch. Pernyataan default dijalankan jika tidak ada yang cocok dengan ungkapan switch. Pembuatan flowchart untuk pernyataan switch pada aplikasi algoritma menggunakan blok if. Gambar ini adalah contoh pembuatan pernyataan switch dengan membuat flowchart menggunakan algoritma. Halo, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat algoritma dalam bentuk flowchart menggunakan aplikasi Flowgorithm. Sebelum itu saya tentukan dulu topiknya atau judulnya. Jadi topik yang saya ambil yaitu tentang perhitungan berat badan ideal. Nah, saya juga mencari referensi di Google seperti rumus-rumus dan apa-apa saja yang diperlukan, atau variabel-variabel apa saja yang diperlukan, seperti tinggi badan atau berat badan atau yang lainnya. Oke, langsung saja. Pertama buka Flowgorithm. Yang pertama, selanjutnya yaitu kumpulkan dulu variabelnya, klik declare 2 kali. Kita ada informasi bahwa ada berat badan, jadi saya singkat BB. Tinggi badan saya singkat T saja. Berat badan ideal saya singkat BBI, dan yang selanjutnya berat indeks saya singkat BMI. Untuk tipenya itu pilih real agar bisa menghitung koma. Selanjutnya buat lagi variabelnya,
sini karena saya menyediakan pilihan atau menu antara pilih yang ideal atau kategori, nanti saya jelaskan. Jadi saya berikan nama pilihan dan gender untuk menentukan apakah wanita atau pria. Di sini saya pilih string agar bisa memasukkan huruf pada saat menginput. Oke, selanjutnya berikan output. Yang pertama berikan output yaitu judulnya ya, bebas ya. Saya berikan judul aja, perhitungan dan ideal. Selanjutnya output lagi penjelasan dari program, judul program ini yaitu mencari berat badan ideal Anda atau kategori berat badan Anda. Jadi bedanya itu jika mencari ideal berarti berapa sih berat badan ideal kita, untuk tinggi seberapa gitu. Nah, atau kita pilih kategori berat badan Anda. Nah, kita masukkan nanti berat badan dan tinggi badan itu apakah kategori normal atau kurus atau gemuk. Nah, nanti kita tentukan. Di sini kita masukkan output lagi ya, untuk agar lebih jelas pada saat merun nanti. Berikan mungkin saya skip dulu ya, nggak usah lah di skip. Lagi sekali. Oke, yang selanjutnya kita berikan input biasa, itu setelah output mesti input ya, enggak, biar kita bisa memasukkan apa yang memang perlu dieksekusi. Input kita berikan pilihan karena kita akan diberikan pilihan untuk memilih menu yang akan dipilih nanti antara kategori atau ideal. Agar bisa mengontrol, kita berikan control if atau pernyataan berkondisi. Nah, di sini pada kondisi pilihan sama dengan kategori, maka pernyataan benar. Nah, di sini benar, kita berikan output. Kita berikan output dulu. Di sini karena kita mencari kategori, jadi diperlukan berat badan dan tinggi badan. Jadi outputnya itu masukkan berat badan Anda dalam kilogram. Berikan inputnya. Kita sudah tentukan tadi, yaitu berat badan ya kita singkat BB ya. Berikan output lagi. Masukkan tinggi badan.
memasukkan tinggi badan Anda dalam sentimeter. Itu saja input lagi untuk memasukkan tinggi badannya. Tinggi badan kita sudah tentukan tadi, yaitu tinggi T. Lalu kita jumlahkan atau hitung menggunakan ASIC. Rumusnya itu sesuai dengan referensi saya di Google, yaitu BMI atau indeksnya itu rumusnya seperti ini. Seperti ini, nggak benar, ini kurang pas. Oke, di sini kita masih berikan output ya, biar kita tahu berapa sih BMI yang sudah dihitung gitu. Setelah itu kita berikan di sini kontrol atau if pernyataan berkondisi sesuai dengan perhitungan rumus BMI ini. Nah, rumus BMI ini akan menghasilkan BMI atau indeksnya nanti, sehingga masuk kategori apa, kategori kurus atau gemuk atau normal. Nah, di sini kita tentukan. Pertama, kondisi yang pertama itu BMI lebih kecil dari 17. Ini sudah sesuai dengan standar ya, yang saya lihat di Google. Nanti output yang keluar jika benar, yaitu berat badan Anda dalam kategori sangat kurus. Nah, jika salah, maka kita masuk ke kondisi yang kedua, yaitu dimana BMI lebih kecil atau sama dengan 25. Kita berikan output, nanti jika benar output yang keluar yaitu berat badan Anda dalam kategori kurus. Jika salah, maka masuk lagi ke kondisi yang ketiga, itu dimana BMI mohon maaf, di sini saya lupa. Di sini BMI-nya lebih kecil ya, lebih kecil dari 18,5 dulu, 18,5. Nah, di sini baru BMI lebih kecil dari 25. Lebih kecil itu sama dengan dari 25. Nah, 25. Oke. Jika benar, output yang keluar yaitu normal. Normal. Jika salah, maka masuk lagi ke kondisi keempat.
di mana BMI lebih kecil dari 27. Jika benar, maka output yang keluar adalah berat badan Anda dalam kategori gemuk. Oke. Jika salah, maka masuk lagi ke kondisi yang terakhir, yang kelima. BMI lebih besar daripada 27. Jika benar, output yang keluar yaitu berat badan Anda dalam kategori gemuk. Oke. Nah, selesai. Jadi harus berurutan dari yang terkecil dulu ya, karena yang pertama dieksekusi yaitu kondisi yang pertama sesuai urutannya. Jadi mulai dari yang kecil hingga yang terbesar. Oke. Setelah itu kita masuk ke kategori pilihan yang ideal. Pilihan yang ideal ini kita berikan control if ya, control if di mana kondisinya yaitu pilihan sama dengan ideal. Jika benar, maka berikan dulu outputnya, apakah wanita atau pria, karena untuk menghitung ideal dari berat badan seorang itu dipandang juga dari wanita atau pria. Itu di wanita atau pria. Lalu kita berikan input. Nah, di sini kita berikan input gender ya, input gender. Dan kita bisa masukkan huruf atau kata wanita atau pria. Itu. Setelah itu kita masuk ke kondisi yang selanjutnya, karena control if gender. Jika benar ya, jika benar gender, ini kondisinya gender sama dengan kita sisipkan wanita, karena wanita sudah benar. Oke, pada saat kondisi gender sama dengan wanita, maka pernyataan benar dan lanjut ke statement true. Yaitu berikan dulu output ya, output, karena apa yang disuruh lagi ada memasukkan berat badan, tinggi badan, jadi T, tinggi badan, masukkan tinggi dan Anda dalam sentimeter. Lalu input T. Nah, di sini kita bisa hitung sesuai rumus yang saya dapat di Google lagi ya. Itu
BWI itu berat badan ideal teman-teman. Rumusnya ini T kurang 100. Nah, seperti itu rumusnya. Oke, sudah benar. Nah, di sini kita berikan output agar kita tahu berapa BWI kita atau berat badan ideal kita. Oke. Di sana, jadi di sini. Nah, jika ini sudah selesai, nah jika bukan wanita yang kita pilih melainkan pria yang kita ketik di input ini, di input gender ini, maka statement akan pindah ke false. Jadi versi false berikan control if bahwa gender ya. Nah, di sini kita sama seperti yang tadi, kita bisa copy saja biar cepat. Ini rumusnya ada perbedaan sedikit. Ini rumusnya ada perbedaan sedikit, dimana jika wanita 15%, maka pria itu 10%. Nah, sudah selesai. Nah, jika dipilih bukan wanita atau pria, maka statement yang selanjutnya itu false. Jadi kita berikan di sini output agar minta kembali ke menu awal. Oke. Nah, di sini juga kita berikan, karena false, kita berikan kembali ke menu awal juga agar tidak tersesat. Oke, sudah selesai. Sekian pembuatan programnya atau pembuatan flowchartnya. Nanti kita run program ini. Terima kasih. Oke, kembali lagi. Di sini saya akan merun program yang tadi sudah saya buat, yaitu ya. Nah, kita cek apakah sudah benar. Perkecil agar bisa kelihatan semuanya. Ini sudah sesuai. Ya, langsung saja kita run. Nah, di sini kita dihadapkan pilihan, yaitu ketik ideal atau kategori. Jadi ideal untuk mencari ideal berat badan dan kategori untuk mencari kategori berat badan. Jadi saya pilih ideal dulu dah.
estimasi ideal berat badan saya pria. Saya pria, tinggi badan 173. Nah, berat badan Anda adalah 65,7 kilo. Nah, dan dapat hasilnya seperti ini, jadi berat badannya sekitar segini. Lalu yang selanjutnya, pilihan yang lainnya coba kita run dengan kategori. Oke, berat badan saya 70. Masukkan tinggi saya 173. Nah, BMI Anda adalah 23,38 sekian. Dan berat badan Anda adalah kategori normal. Oke, berhasil ya. Jadi itu video penjelasan pembuatan daripada algoritma dalam bentuk flowchart menggunakan Flowgorit. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi.